Halo, apa kabar bosku? Tetap semangat dan sukses selalu. Oke bosku, kita lanjutkan cerita hari ini. Langsung kita ke TKP. Cekidot. Mengopkan klip sal, memasang danger tag, menekan engine shutdown, dan memasang service tag. Selanjutnya kita memulai pekerjaan. Selanjutnya kita cek kali engine terlebih dahulu. Letaknya di sini. Ini pengisiannya, ini pengecekannya. Sebelum dicek, dibersihkan terlebih dahulu. Terus kita masukin. Oke, ini levelnya masih standar ya, di bawah sedikit. Karena levelnya ini antara low dan high. Masih standar ya. Selanjutnya kita cek sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada tangki oli hidrolik. Ini levelnya. Ini pengisiannya. Ini buat pengisian oli transmisi dan ini levelnya. Dimana kalau kita ngecek oli hidrolik, levelnya itu di sini ya. Bagus terlihat seperti ini. Kalau ini tidak nampak olinya berarti oli tersebut kurang. Dan level oli transmisi. Wah ini, maaf ini Pak, ini unitnya standby jadi sementara pakai unit ini. Ini normalnya ini lurus gini Pak. Dimana level olinya ini dia harus running Pak. Jadi kita ngeceknya saat engine itu running, dimana di sini ada high low, posisi oli itu sebaiknya di tengah-tengah. Jangan sampai tidak terlihat sama sekali. Kalau engine mati, dia seperti ini Pak, level ini. Oke. Terus kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini kita inspeksi filter-filternya nih. Ini filter transisi. Yang ini tadi filter free cooling. Kita lihat tidak ada connection atau hose yang bocor, piping-piping yang kendor. Seperti itu. Ini untuk yang sebelah kiri. Kita cek ini level suspensi sebelah kiri. Nah seperti ini. Ini levelnya turun ya. Ini wajib kita adjust ini. Kita cek brake depan. Ini ada levelnya. Ini kita buka plaknya, nanti kita ukur seperti itu. Ini sebelah kiri, sebelah kanan sama seperti itu. Kita cek ada kebocorannya atau tidak. Dan kita cek oil cylinder. Oil cylinder ini kita cek ada kebocoran nggak di isi silinder sini. Ada kebocoran oli atau tidak. Kemudian kita cek lubricatingnya ya, greasingnya. Untuk bearing-bearingnya ini kering apa tidak. Setelah kita cek, kita cek sisi dalam. Untuk di area diferensial ini kita cek
kebocoran dari input sub diferensial, ada rembusan oli atau tidak. Terus kita cek kondisi hose brake ya, kita cek untuk final grab kiri dan kanan. Hose-nya ini ada crack atau bocor, dan kita pastikan final grab-nya ini ada rembusan atau tidak, bocor atau tidak. Dan tak lupa kita ngecek ini grab sub. Grab sub ini kita cek lubricatingnya ya, grease-nya ya, jangan sampai kering. Soalnya grab sub ini greasingnya manual ya, bukan otomatis dari unit karena kita manualin. Jadi kalau kering kita lakukan greasing ya, greasing manual. Oke, kita ke belakang. Nah, kita cek level oli dari final grab kiri, dimana posisi levelnya ini, plug drainnya ini posisi di bawah sini. Karena ini di sini, jadi kita harus levelin ya, kita putar sehingga plug drainnya ada di sini dan plug pengisiannya ada di sini. Jadi levelnya ini nanti lurus seperti ini. Kita cek, seandainya kurang kita tambah dengan oli. Kalau di sini pakai TO 30, di FMC Famas ini pakai TO 30. Oke, setelah ini level, kita cek area belakang. Tak lupa kita cek tire ya, siapa tahu ada tire yang bocor, kita infokan ke kru tire Pama. Nah, di posisi belakang ini, di axle belakang ini, yang kita cek ini ya, level olinya nih. Level olinya nih kurang atau tidak, dengan cara kita buka. Dia posisi levelnya itu, oli ini selevel dengan plug ini ya. Jadi saya kita buka, ini ada oli yang mengalir sedikit, itu levelnya. Setelah olinya ini level, kita pastikan cek suspensi ya, suspensi kanan kiri, kita cek ada kebocoran atau tidak. Setelah suspensi aman, kita pastikan lubricating dari suspensi tersebut. Seandainya kering, kita lakukan greasing, karena kalau kering bahaya sekali ya, bisa merusak dari bearing suspensi itu sendiri dan membuat komponen ini cepat rusak. Setelah itu semua, kita cek top load atas, kita cek ketebalan disc brake-nya dengan cara membuka ini. Setelah kita cek semua, kita cek pivot kering apa enggak, karena kalau pivot ini kering akan merusak bushing dari vessel itu sendiri. Oke, setelah area ini aman, kita ke sebelah kanan lagi. Sebelah kanan ini cara level olinya sama ya dengan yang sebelah tadi ya, final drive-nya. Kita levelin, dimana plug drainnya ini harus posisi bawah, dan ini levelnya ini harus lurus ya, dengan yang cara yang sama dan oli yang sama, TO 30. Oke, kita lanjut ke hoist kanan. Di hoist ini yang kita cek adalah ini ya, kebocoran dari hoist silinder itu sendiri ya. Jangan sampai hoist ini bocor. Kalau hoist ini bocor akan mempengaruhi kinerja dari hoist itu sendiri.
Jadi kita pastikan hose ini juga jangan ada yang crack. Kalau ada yang crack bisa jebol di tengah jalan ya, dan olinya bisa berceceran di jalanan. Selebihnya kita cek juga lubrikatingnya. Kalau misalnya kering kita lakukan pengecekan. Kemudian kita cek ini fuel tank, dimana fuel tank ini biasanya yang sering bocor itu adalah di sisi las-lasan, di samping sini ya. Ini mudah sekali crack teman-teman. Nah, di sisi sebelah sini yang kita cek adalah ini ya, rakor ya. Rakor ini tambahan karena fuel di distrik Baya ini pakai B20. Jadi dari Pama sendiri itu diwajibkan setiap unit untuk memasang rakor. Rakor ini diganti setiap servis 2,5. Jadi setiap kelipatan 250 jam dilakukan penggantian rakor. Nah, kita cek ini bocor apa enggak. Soalnya ini kalau bocor unit akan masuk angin dan tidak bisa start ya di saat operasi. Setelah itu kita cek level oli sapek. Gimana plug pengisiannya ini? Kita buka aja ini baru kita isi. Setelah itu kita cek area transmisi ya. Yang transmisi sini pompa-pompanya ya. Di dalam sini ada yang nempelnya, ada pompa transmisi, pompa hidrolik, dan pompa brake cooling. Nah, kita pastikan dari pompa-pompa tersebut tidak ada kebocoran ya. Soalnya kalau bocor akan mempengaruhi kinerja unit itu sendiri. Nah, kita pastikan juga di sisi ini ya, engine ya, di rear seal engine ini ada yang bocor apa enggak, dengan cara kita buka plug ini. Ini kalau kita buka tuh harus kering ya, jangan sampai ada basah. Nah, kalau basah berarti seal engine-nya udah mulai rusak. Ini ada steering silinder kanan kiri, ini tirut kanan kiri. Saat kita inspeksi ini, pertama kali kita cek ini kekocakannya ini. Kita lihat gris-grisnya ini kering atau tidak. Untuk mengetahui steering silinder sama tirut ini kocak, kita lakukan check test saat kita berada di kabin. Minimal harus 2 orang, satu di kabin gerakin, kita di bawah. Ini kita pastikan saat operator di kabin menggerakkan steering wheel di check test ini, seperti ini caranya. Kita pastikan ini ada oblak tidak di pusing sebelah kanan atau sebelah kiri, itu pula sebaliknya. Kalau misalnya kocaknya parah berarti wajib diganti. Oke, seperti itu. Kita cek ini juga suspensi ya, suspensi levelnya. Kita cek ketebalan disnya, dis dari brake depan. Oke, suspensi ya, suspensi kanan ini levelnya yang tanda avatar itu levelnya. Kemudian kita cek ada kebocoran nggak di area axle depan sini ya. Cek engine sebelah kanan, ketegangan dari bel AC, bel engine, dan bel alternator sebelah sana. Nah, kita pastikan bel tersebut itu kekencangannya sesuai standar atau kendor. Jika belnya kendor, wajib kita adjust. Setelah itu kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas, kita cek level baterai, level elektrolitnya.
kurang atau tidak. Kalau misalnya kurang kita tambahi. Kemudian kita bersihkan terminal baterainya, jangan sampai terminal itu ada kotoran, terjadi korosi gitu ya, jadi harus kita bersihkan. Setelah terminal baterai udah bersih dan baterainya udah kita cek levelnya, kita fill ini ya, fill grease tank ya, kita isi grease tank ya. Kalau grease-nya kosong kita lakukan pengisian dan kita cek level dari air radiator. Nah, saat ngecek level air radiator ini pastikan kondisi radiator dingin, jangan sampai kita cek itu saat posisi panas ya, karena biasanya kalau panas masih ada pressure-nya. Seandainya posisi urgent ya, panas harus kita cek, kita pastikan dulu level dari subtank itu ada apa enggak. Kalau misalnya subtank itu kosong, baru kita buka kap radiator. Tapi ada caranya, dengan cara unit tersebut harus kita running dengan putaran rendah, kemudian kita buka kap radiator secara perlahan ya, tapi gunakan tool ya. Di FMC Jembayan ini ada toolnya ya, jadi saat kondisi unit itu running, secara low idle kita buka dengan menggunakan tool. Oke, setelah semua aman baru kita cek kondisi lampu ya, kondisi lampu, kondisi monitor panel yang ada di kabin kita cek. Setelah semuanya udah oke, kemudian kita melakukan pengecekan engine speed, dimana sebelum kita melakukan pengecekan tersebut pastikan dulu temperatur kerja dari coolant temperatur, carburetor oil temperatur, dan hidrolik oil temperatur ya. Setelah ketiga item tadi sesuai dengan temperatur kerja, baru kita lakukan pengecekan pada engine speed. Kita masuk ke monitor panel, di mana di situ kita masukkan dengan kode 6491. Kemudian kita cari di monitor tersebut engine speed. Kemudian kita lakukan pengecekan. Di engine speed sendiri itu ada beberapa pengukuran ya, di mana ada engine low idle, engine high idle, dan carburetor stall. Kita cek blow by. Blow by itu kita pasang toolnya ya, di fuse blow by ini kita pasang toolnya. Itu kan ada dua hose, jadi satu hose yang ada gignya, satu hose yang buat ngeblok. Pengukuran untuk blow by itu sendiri dalam keadaan engine itu stall ya, dalam keadaan itu stall, dan kita ukur sesuai dengan standarnya. Kemudian setelah blow by, kita cek boost pressure ya, exhaust temperatur, dan engine oil pressure ya. Kemudian kita lakukan pengecekan pada transmisi, dimana di transmisi itu sendiri yang kita ukur adalah main relay transmisi, lock up, inlet converter, dan outlet converter ya, dan lubricating transmisi itu sendiri. Kita ukur sesuai dengan swab manual. Setelah didapat hasilnya, kemudian kita lakukan pengecekan pada steering, dimana steering ini kita yang cek adalah main reliefnya, kemudian steering time kita pakai waktu ya, kita putar dia ke kiri berapa menit, ke kanan dapatnya berapa menit. Kemudian kita lakukan pengecekan pada brake ya, dimana brake itu sendiri meliputi dari service brake, retarder, emergency, dan parking brake.
kita lakukan pengecekan pada 4 brake tersebut ya. Kita cek dengan cara unit tersebut di stall. Nanti di panel itu akan muncul berapa RPM dari pergerakan dari brake itu sendiri. Untuk hidrolik sistem ini yang kita cek adalah relief valve-nya ya, dimana relief valve ini kita ukur saat kondisi low idle dan high idle. Setelah didapat, kita ukur rising dan body ya, cycle time. Kita ukur cycle time-nya berapa saat dia naik dan saat dia turun. Kemudian kita cek drift dari oil cylinder ini ya, berapa penurunannya. Kalau misalnya driftnya terlalu jauh, berarti ada kebocoran pada hose itu sendiri. Oke.